Asik-asik aku liburan, jalan-jalan ke gunung. Daki gunung iya pepohonan, makan liwet bareng teman. Asiknya matahari hangat, angin semilir dingin berhembus. Ketawa berbincang bersama teman, sambil ngopi makan camilan. Dokter tolong. Asik liburan, ketularan flu. Liburan ke Kanggu batuk pilek. Kelain isian, minta menggados. Infus vitamin agar sehat selalu. Dokter tolong, asik jalan di bawah UV. Pulang liburan kulitku berpigmen. Kelain isian, minta glow skin. Injek antioksidan agar pigmen hilang. Asik-asik aku liburan, jalan-jalan ke pantai, main ombak pancing ikan, bakar cumi masak ikan. Asiknya main ombak, main selancar naiki arus. Ketawa berbincang bersama teman, sambil ngopi makan camilan. Dokter tolong. Asik liburan, ketularan flu. Liburan ke Kanggu batuk pilek. Kelain isian, minta menggados. Infus vitamin agar sehat selalu. Dokter tolong, asik jalan di bawah UV. Pulang liburan kulitku berpigmen. Kelain isian, minta glow skin. Injek antioksidan agar pigmen hilang. Dokter tolong. Dokter tolong, asik jalan di bawah UV. Pulang liburan kulitku berpigmen. Kelain isian, minta glow skin. Injek antioksidan agar pigmen hilang. Halo, selamat pagi menjelang siang bersama Dokter Tuti dan Dokter David. kali ini kita akan membahas mengenai penyakit autoimun yang seringkali disalahpahami, padahal dampaknya nyata dan butuh perhatian khusus. Bagaimana dan sebenarnya mengenali gejala dan apa yang harus kita lakukan? Kita bersama dengan Dokter David 1 jam. Kita banyak nanti minta informasi yang sedetail-detailnya seperti apa penyakit autoimun. Selamat pagi Dokter David. Pagi. Boleh langsung jelasin Dokter David? Boleh. Ini agak susah nih neranginnya. Jadi biasanya kita itu baru tahu kalau pasien punya autoimun setelah ada komplain, keluhan, gejala yang sudah tahunan nggak selesai. Baru kita berpikir ke arah sono. Padahal sebetulnya kalau kita mau cegah, itu tuh bisa 10 tahun sebelumnya itu udah kedeteksi calon-calon gejala autoimun yang akan datang. Karena sekarang kita sudah tahu bahwa reaksi autoimun itu berhubungan dengan imunoglobulin tipe G, ya, bukan tipe E, bukan tipe yang lain, tapi tipe G. Jadi artinya pencegahan itu bisa dilakukan jauh di awal, ketika baru cuman gatel atau capek yang gak jelas, atau mulai gangguan tidur, muncul selulit, sampai gemuk, sampai gampang flu. Nah, cuman biasanya orang gak kepikir ke sono gitu, karena alah flu, bikin sop ayam aja sama vitamin C gitu kan, atau
Alah gatel, paling juga alergi, minum cetirizine. Jadi selalu disepelekan. Nah, memang autoimun yang paling sering muncul di awal itu cuman sesimpel jerawat dada, jerawat muka yang tipe kistik, dan jerawat punggung yang tidak pernah selesai. Kenapa? Karena ini ciri-ciri leaky gut tahap awal banget. Jadi belum ada gejala yang mengganggu, badan masih dalam batas toleransi, kita masih bisa handle win-win solution gitu. Ada perusaknya, daya tahannya masih bagus, semuanya masih oke. Tapi nanti mulai kelihatan kalau jelang ujian, jelang sidang ujian, lagi stres tinggi, ditambah begadang. Nah, tahu-tahu reaksi alerginya jadi muncul berlebihan. Misalnya nih ya, di praktek kita kecantikan, sekali-kali sudah rutin suntik skin booster atau cell booster. Udah rutin. Suatu ketika nggak bisa tidur, habis itu nyuntik. Yang terjadi apa? Tahu-tahu responsnya bengkak. Nggak ada yang duga. Orang berpikirnya alergi. Tapi karena kita paham tentang reaksi imunitas dan juga kita paham tentang bagaimana caranya badan membentuk histamin, kita jadi mikir, loh, berarti badannya selama ini tuh sudah di fase pertahanan. Beban ditambah sedikit, maka apapun protein yang datang, karena kan sel booster tuh mengandung PDRN ya. Jadi kan bentuk protein mau nggak mau gitu. Dan itu bisa dinilai sebagai benda asing sama badan dan muncul reaksi sensitivity atau reaksi histamin. Ya memang gampang, handle-nya cuma tinggal pakai cetirizine sama penurun reaksi inflamasi. Tapi kan hal-hal seperti ini itu udah tanda. Ada yang compromise, ada yang terganggu, ada sistem yang mengalami gagal sistem gitu loh. Jadi untuk pemeriksaan misalnya, kita taunya cuman medical screening. Nggak akan ketemu. Medical screening itu untuk monitoring perjalanan penyakit. Jadi kalau kamu ada di keluarga autoimun, atau kamu concern dengan autoimun karena setelah ngikutin live bersama saya atau ngikutin podcast di talk bersama saya, kamu sadar bahwa oh iya ya, pola makanku nabung penyakit ya. Banyak gula, banyak junk food, banyak alkohol misalnya. Terus kamu udah mulai bertobat, ya deh aku mau nabung jangka panjang deh, aku mau menyehatkan masa tuaku deh, biar nanti tuanya nggak stroke atau diabetes atau jantung atau lumpuh dan segala macamnya. Nah, pemeriksaan yang wajib dilakukan adalah mencari tahu bagaimana sistem bekerja dan bagaimana kondisi pencernaan atau usus berfungsi. Dua pemeriksaan ini kita kenal sebagai pemeriksaan Organic Acid Profile, Culture and Resistency Jamur Feces, dan juga IgG Food Sensitivity. Jadi dengan 3 pemeriksaan ini paling enggak kita tahu, oh iya terbukti jalur detox terganggu, oh iya terbukti butuh nutrisi ini, oh iya terbukti ada dysbiosis dari bakteri atau dari jamur atau dari Clostridium atau dari yang lain. Jadi kelihatan gitu gambaran besarnya. Dan terbukti lagi lewat pemeriksaan Culture and Resistency Jamur Feces, terbukti bahwa emang betul lingkungan untuk menciptakan leaky gut dan berakhir ke autoimun itu sudah ada. Nah, ini namanya pemeriksaan anti-aging screening. Oke. Gitu. Jadi memang kita ini banyak yang nggak paham karena medical screening lebih terkenal dibanding anti-aging screening. Tapi medical screening itu kalau kamu udah sakit, terus kita mau monitor perjalanan penyakitmu, itu bagus, enggak salah. Tapi kalau kamu sakit, pengen sembuh, maka yang kamu wajib lakukan adalah medical screening dan anti-aging screening. Tujuannya apa? Saya pengen tahu penyakit ini itu datang dari sistem mana yang rusak. Karena contoh kayak hipertensi, medical screening. Coba, ada gitu yang sudah sembuh? Sembuh loh ya. Remisi itu terkontrol dengan obat. Yang saya bilang sembuh loh ya.
tidak minum pengontrol hipertensi, tidak minum amlodipin, tidak minum obat-obat yang sejenisnya. Nutrisi boleh, vitamin boleh, atur makan boleh, karena bukan obat. Itu namanya sembuh. Kalau remisi mah gampang. Tapi remisi itu artinya hipertensi masih ada, terkontrol dengan obat, stabil 120/80, tapi kerusakan sistem di dalamnya jalan terus. Jadi nanti hipertensi melahirkan kolesterol, kolesterol menghasilkan diabetes, diabetes meningkatkan hipertensi. Muter aja di tempat gitu. Oke. Nah, ini pasti kalau penjelasan Dr. David memang spesifik sekali ya Sobat Lination, penjelasannya harus pelan-pelan dicerna. Baik, nanti kita tanyakan sebetulnya Dr. David, untuk orang yang tahu didiagnosa autoimun itu faktor-faktor apa saja yang kiranya sangat riskan? Apalagi sekarang ya, Dr. David tadi udah menginformasikan ada dari stres lah gitu ya, yang paling banyak nih dengan dilema-dilema yang sekarang kita sedang hadapi, banyak pemicu yang sedang kita hadapi. Tadi juga bukan cuma sekedar stres, tapi juga kita satu lagi katanya dari pola makan yang kiranya itu mensupport banyak sekali untuk kita tahu seperti apa yang autoimun. Awal mula kita tahu sebagai awam ya Dr. David, kita bicara sebagai awam, awal mula tahu misalkan yang pasien ini datang ke Dr. David tadi karena di sini adalah Jalan Remah Nendet nomor 10 Bandung, Klinik Utama Lination adalah garda terdepan di mana kita screeningnya lebih banyak kepada pasien-pasien yang memang kecantikan ya Dr. David ya, maunya di sini gitu kan, keluhannya dari mulai keluhan yang alergika, keluhannya dari mulai ada seperti tadi kata Dr. David, mungkin dengan konsultasi dan lain-lain tetap breakout lah gitu ya Dr. David. Itu jerawat sebetulnya menahun betul. Hati-hati loh, jerawat menahun itu gejala awal banget dari autoimun. Sebetulnya sebelum dibutuhkan yang tadi dua pemeriksaan, baik itu secara diagnosis klinis ataupun untuk anti-aging ya dok gitu. Itu kira-kira apa dulu sign-nya dok yang supaya awam ini tahu? Nah, aku mundur dulu sedikit ya, karena tadi bilang diagnosis. Jadi awam ini sering banget cocok logi menggunakan ChatGPT dan Google untuk self-diagnostik autoimun. Tolong ya, jangan cari penyakit. Autoimun itu dibuktikan lewat sebuah pemeriksaan. Praduga namanya ANA-IF, konfirmasi tes namanya ANA Profile. Jadi kalau ANA Profilemu tidak terbukti positif, jangan self-diagnostik saya autoimun. Ya, karena tahun ini saya sudah dapat hampir 30 orang self-diagnostik autoimun padahal belum autoimun. Dia baru kerusakan tiroid seperti Hashimoto gara-gara dysbiosis. Dia baru problem dengan energi sistemnya mitokondria gara-gara pola makannya high carbo diet. Dia baru gatel-gatel sepanjang tahun, ternyata setelah diperiksa pakai OAP organic acid profile ternyata parasit. Parasit. Jadi selama ini dikira autoimun dan segala macam karena gatel terus seperti eksim. Akhirnya begitu saya lihat hasil OAP-nya, gak mungkin arahnya ke sana. Ini pasti sebab lain. Jadi saya basmi parasit broad spectrum, gatalnya instantly hilang di minggu pertama. Jadi sebelum kita maju ke gejala dan macam-macam, saya mau samakan dulu persepsi. Jangan self-diagnostik menggunakan ChatGPT atau Google. Ya, itu salah kaprah. Parah itu mah, ya, tidak boleh. Jadi yang namanya konfirmasi autoimun itu dengan menggunakan tes ANA Profile. Kalau terbukti positif, kamu boleh bilang aku punya penyakit ini by proof ANA Profile. Nah, gejala yang paling awal biasanya macam-macam. Karena autoimun itu ada 130 sekian, sekarang nambah kayaknya, saya udah nggak hafal. Jadi gejalanya bisa apapun yang nggak selesai dengan pengobatan apapun lebih dari 6 bulan. Biasanya kalau belum 6 bulan, pasien dan dokter juga nggak mikir ke arah sono sih biasanya. Kecuali dari awal datangnya ke ahli, kayak saya jago di bidang imun, saya jago di bidang anti-aging fungsional. Jadi begitu saya lihat, loh ini arahnya bakal ke sono loh, tapi ini belum terbukti. Jadi biasanya kita tes dulu ANA Profile,
tidak terbukti, berarti saya ngurusnya lebih gampang gitu. Karena kerusakannya nggak separah kalau anaprofel sudah positif. Jadi ketika kita punya gejala yang tidak selesai-selesai, waspada. Contoh di kecantikan, saya sering dapat jerawat tiada henti. Menahun dan nggak pernah selesai dengan pengobatan apapun, walaupun dokter sekota sudah dikelilingin. Nah, itu hanya bisa sembuh kalau ke sini periksa IgG food sensitivity, mau atur pola makan dan mau rubah polanya. Karena apa? Ini gejala awal dysbiosis, food sensitivity, rusaknya munculnya di imun kelenjar minyak kulit. Oke. Jadi semua reaksi pertahanan nyerangnya ke sana terus gitu. Ini belum dibilang autoimun, tapi cikal bakalnya kalau dia langgar terus, nanti ke depannya bakal muncul entah Hashimoto, entah tiroiditis, entah IBS, atau yang lain-lain bisa muncul. Jadi ketika ada suatu penyakit yang sudah 6 bulan nggak kelar-kelar, nggak ketemu jawabannya, bisa dipertimbangkan apakah ini problem dengan imun sistem sendiri. Oke, berarti kalau sebenarnya problem dengan imun sistem ini ya mau tidak mau ya Dr. Dave sebagai expertise, sebagai yang memang expert di bidang khususnya bidang-bidang yang disukai nih teman-teman oleh Dr. David gitu ya. Dan banyak sudah case yang beliau tangani dan beliau bantu untuk menyelesaikan permasalahannya, khususnya karena memang untuk autoimun itu sangat sulit kalau tanpa pemeriksaan penunjang tadi ya Dokter David. Iya, Hanya soalnya dengan gejala yang muncul mungkin konvensional nggak? cuma hilangin gejala tapi nggak perbaikin akar masalahnya. Oke. Jadi selama pengobatan kamu tidak ngatur makan dan tidak mencari trigger foodnya dan tidak mengobati pencernaannya, dysbiosisnya tidak akan sembuh. Oke, Ya. Dokter David, mungkin kan kalau untuk orang awam gitu ya tidak mengerti sejauh apa yang dikatakan dysbiosis ya, itu nanti mungkin minta penjelasan sedikit gejala apa yang kira-kira dari dysbiosis ini yang sangat-sangat mungkin mudah untuk dipahami ya, Dokter David, karena karena dysbiosis yang memang diderita akhirnya bisa muncul hal-hal yang lain ya gitu yang cenderung menuju kepada autoimun. Dokter David. Dysbiosis itu gejalanya nggak spesifik ya. Dan kita udah nganggap gejala ini sebagai bagian dari kehidupan kita. Contoh bau mulut. Nggak spesifik kan? Oke. Iya, nggak spesifik. Dan bau mulut bisa 3 penyebab. Tonsil kotor, ada alergi. Gigi kotor, ada karang gigi atau ada karies, itu juga bau. Tapi dia khas ada bau seperti anyir. Nafasnya berbau busuk dan berbau seperti anyir. Nah, itu gejala tanda bahwa pencernaanmu ada bakteri yang nggak normal dan jamur yang nggak normal yang tumbuh berlebihan. Jadi kalau di market kita sering dengar probiotik. Nah, itu simbiosis. Jadi kita punya teman atau otak kedua kita tuh sehat, berinteraksi dengan badan kita, sama-sama menciptakan kesehatan. Tapi simbiosis ini bisa berubah jadi dysbiosis ketika bakteri baiknya tertekan, bakteri jahat atau protozoa ataupun jamur naik, ini bisa mengganggu. Kenapa bisa mengganggu? Karena penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan perbaikan setelahnya yang tidak dilakukan. Jadi saya bukan bilang penggunaan antibiotik itu salah ya. Menggunakan antibiotik apabila indikasinya udah tepat boleh, nggak salah itu. Tapi setelah pakai antibiotik, yang harus dilakukan adalah rebiotik ulang. Ini kita nggak pernah lakukan karena mahal. Jadi antibiotik itu paling murah Rp2.500, sakit batuk pilek, pakai Amox 3 hari, kira-kira 4 kali 3 kali 12 hitung sendiri, saya hitung-hitungan juga udah mulai menurun, 10.000 sekian kayaknya. Jadi pengobatan rebiotiknya bisa 600 ribuan. Dan mesti 3 bulan. Jadi akhirnya mereka lebih milih minum antibiotik tanpa rebiotik. Apa yang terjadi? Ketika minum antibiotik, bakteri baik dan bakteri jahat dua-duanya sama turun. Yang tidak terganggu adalah golongan protozoa dan golongan jamur. Ini akan naik. Jadi biasanya jamur akan cepat mendominasi, protozoa tetap kejaga di bawahnya. Karena kalau protozoa agak tinggi, ada gejala diare.
Jadi biasanya jamur akan duluan, Protozoa masih ada. Nah, ketika jamur ada duluan dan dia mendominasi, si jamur ini akan menghalangi probiotik nempel di badannya, di dinding ususnya. Sehingga segala upaya minum probiotik setelahnya itu nggak ngefek. Makanya kenapa kita basmi dulu jamurnya, baru rebiotik ulang, baru efektivitasnya muncul. Nah, gejala dari dysbiosis ini cuman lebih dominan di kembung, nggak enak perut, kadang kram, kadang sembelit, kadang diare, BAB tidak bulat. Jadi kalau kamu cari di Google, bagaimana bentuk feses normal? Seperti lontong tapi ada bulat-bulat ditempel-tempel. Nah, itu bentuk BAB normal ya. Gak usah dibayangin, nanti nafsu makan siangmu hilang. Jadi ketika bentuk BAB-mu nggak kayak gitu, misalnya jadi kayak lontong halus atau bubur encer gitu ya, itu sudah tanda bahwa pencernaanmu nggak benar. Nah, biasanya selama masih bisa BAB, kita itu nggak pernah mau lihat BAB-nya sendiri dan menentukan diagnosis mandiri. Oh iya ya, pencernaanku sehat. Kita tuh nggak pernah lakukan itu. Kita tuh selalu kalau BO langsung siram, tanpa pernah mau lihat BO-nya seperti apa. Karena BO yang sehat itu ngapung dan tenggelam. Separuh sedikit agak ngapung dan separuh sedikit agak tenggelam. Kenapa? Kalau full tenggelam semua, makananmu dominan protein. Nggak sehat. Sampah metabolismemu tinggi. Jadi kalau punya autoimun kayak psoriasis, rheumatoid arthritis, tambah sakit. Kalau kamu makannya ngapung, berarti fermentasimu terlalu tinggi dan karbohidratmu terlalu tinggi. Jadi dia ngapung BAB-nya. Ini tanda dysbiosis juga. Jadi kita mesti lihat BAB kita tuh gimana, atau BAB kita lengket. Di kloset itu lengket-lengket. Kalau disiram tuh dia nggak keluar, harus disemprot baru keluar, baru bisa lepas itu. Nah itu juga tanda peradangan usus atau gejala awal IBS. Jadi kita gejala-gejala kayak gini tuh kayak sepele, nggak pernah keganggu. Pasti buntut-buntutnya kamu minum jahe dan teman-teman. Ya mau ngomong terus ingat, oh iya brand nggak boleh ngomong ya. Jadi jahe dan teman-teman untuk menghilangkan kembung. Gitu. Padahal bukan kembung, itu gejala awal dysbiosis. Jadi kalau dibilang apa gejala autoimun awal, dysbiosis. Dysbiosis ya. Dari dysbiosis ke autoimun masih ada jeda 10 tahun. 10 tahun. Ya. Iya. Jadi kalau kamu udah sering sembelit, diare, kembung, begah, nggak enak perut, ini adalah gejala dysbiosis. Dibiarkan 10 tahun ke depan, besar kemungkinan 50% kamu ngebentuk autoimun. Sembelit lebih dari 3 hari, 4 hari sampai 1 minggu sekali. Dominan makan daging dan olahan dairy product. Daging merah ketemu susu. Nanti 10 tahun kemudian kamu dapat buahnya enak, kanker kolon. Ya. Jadi semua itu sudah bisa diprediksikan jauh sebelumnya. Tapi kamu nggak akan ke dokter cuma gara-gara, dok, saya susah BAB. Nggak akan. Kadang-kala malah Rata-rata pencahar ya nanti dok. nyari pencahar yang ada di market, terus bertahun-tahun hidup dengan pencahar. Nah, itu juga akan tetap jadi kanker kolon. Tetap dok? Tetap. Berarti ini karena pupuknya nggak ya. hilang, pola makannya nggak rubah, cuma yang penting bisa beol. Jadi nanti kalau kita lihat di organic acid profile, wah itu merah semua, jalur TCA cycle rusak semua, jalur detox hancur semua, peradangan inflamasi ada di mana-mana, kelihatan rusaknya kemana-mana. Makanya anti-aging screening itu menurut saya penting. Ini investasi per 5 tahun dan per 10 tahun. Yuk periksa anti-aging screening. Jadi kamu tahu pola hidupmu tuh udah sehat belum, pola makanmu udah sehat belum, dan kemudian kamu ini sudah mempersiapkan tabungan penyakit apa di masa depan. Hasilnya bukan tentang penyakit tuh. Jadi anti-aging screening itu tidak dapat mendapatkan hasil. Oh kamu sakit ini, nggak bisa. Anti-aging screening itu hasilnya tuh kira-kira begini. Loh ini pola makan karbomu kebanyakan loh, nanti ini ke depan bisa memicu insulin resistance. Loh ini badanmu kekurangan nutrisi ini loh, nanti kamu bakal capek-capek atau detox terganggu dan ada kemungkinan ngebentuk kista.
Jadi penyakitnya masih di masa depan. Kita mau mencegah something yang akan terjadi di masa depan. Nah, itu tujuan anti-aging screening. Jadi kalau kita udah mulai mau hidup sehat gitu ya, kamu mau investasi buat hidup sehat, ayo anti-aging screening. Setiap ulang tahun kelipatan 5. Biar nggak pusing ngapalinnya. Pokoknya setiap ulang tahun kelipatan 5. 20, 25, 30, 35, 40, 45. Jadi kita tahu apa yang salah dengan sistem kita. Kita tuh tidur jelek kah, makan jelek kah, pola makan bagus nggak, itu kelihatan semua. Hormonmu bakal awet atau hormonmu bakal boros. Untuk cewek, kamu menopause dini atau kamu bisa awet sampai kepala 5, kepala 6. Karena sekarang kepala 3 menopause loh, mulai muncul loh. 35 udah mulai muncul. Kasihan loh. Itu, waduh, kasihan sekali itu. Jadi, lebih baik, ayo anti-aging screening. Jadi nanti ketahuan, oh ternyata pola makanku jelek. Kebanyakan ini ketahuan tuh nanti. Semuanya bisa terbukti, penyakit keturunan di keluarga bisa dicegah, autoimun cancer bisa dicegah. Nah, itu keunggulan anti-aging screening. Jadi kalau kamu udah punya gejala menahun, pagi lemes, butuh kopi untuk kerja, sering brain fog, sering kembung, sering punya pencernaan nggak nyaman, ini udah gejala mengarah ke dysbiosis. Kamu sudah nyimpen deposito ke autoimun dan cancer. Entah nabung dari kapan, tapi estimasi terdekat 10 tahun dari ini kira-kira penyakit sudah muncul. Iya. Nah, ini nih Dokter David yang kadangkala inti dari permasalahan tadi Dokter David udah ngasih tahu banget nih seperti apa dysbiosis, udah jelas banget dipresentasikan ya oleh Dokter David mengenai apa itu dysbiosis. Sedangkan mengenai pola dari apa yang kita bentuk sekarang itu rata-rata kita kayaknya menyimpan sesuatu ya Dokter David gitu dengan Ya, pola pasti. makan kita yang Yuk, kurang kita sehat. tes pakai pemeriksaan yang 25 ribuan aja ya. Jadi kita bakal butuh 2 pemeriksaan 50 ribu. Murah kan? Anti-aging screening nggak mahal. Jadi gini, kamu bisa datang ke Clinician atau kamu cari apotek tempat misalnya Kimia Farma atau K24 terdekat atau puskesmas yang terdekat. Coba cek gula darah sewaktu puasamu berapa. Ya. Dan habis itu kamu habis makan apapun random. Pokoknya setelah makan 1 jam sebelum 2 jam kamu periksa ulang gula darahmu berapa. Jangan sengaja makan sehat, jangan sengaja makan dipilih, jangan sengaja puasa untuk tes karena itu palsu hasilnya. Jadi random aja ya Dok? Random aja. Justru kalau kamu pengen tahu, aku lagi pesta makan bakso, lagi wah enak banget ya bakso hari ini. Ayo 1 jam lagi tes. Kalau gula darahmu sebelum makan atau gula darah puasa di bawah 100, bagus. Ya, ada yang gula darah di bawah gula darah puasa aja tidak bisa turun di bawah 100. Itu sudah gambaran terganggu. Pola makan terganggu, insulin terganggu, otot terganggu. Ya. Kalau pola makan setelah makanmu habis makan besar random nanti ketahuan lebih dari 110 itu sudah sistem terganggu. Jadi sistem gula sudah terganggu, pilihan pola makan sudah pasti jelek. Nah ya sudah, tabungan sudah jelas, nanti tinggal tunggu bunganya kapan. Murah loh, cuma 50 ribu. Jadi jangan berpikir bahwa pemeriksaan anti-aging itu harus yang mahal-mahal. Enggak, justru medical screening mahal. Satu-satunya pemeriksaan anti-aging yang paling mahal adalah pemeriksaan untuk autoimun. Hanya satu yang paling mahal. Karena kita harus tes 220 bahan makanan. Iya, betul, 220 bahan makanan. Ya. Jadi total pemeriksaannya ini gunanya untuk cari kamu itu sistem imunnya terpancing lewat makanan apa. Kan mau sembuh, jadi triggernya jangan dimakan. Kalau triggernya termakan, ya autoimunnya flare terus gitu. Nah, mau nggak mau ini penting. Hanya ini yang mahal, lainnya sisanya murah. Oke, tapi mengingat tadi nih Dokter David, sebelum bulan Juli di Klinik Utama Nation ada yang kira-kiranya nih penting banget tadi kata Dokter David. Yuk kita sama-sama screening di IgG Food
di Oh ya, bulan. mau ada Iya info naik betul, ya. mau ada info naik Mm-mm. Dokter David, lumayan banget Jadi yang harganya, belum periksa betul. masih bisa dapat harga lama 8,4 ya. Iya, bahkan kita Harga lagi promo tuh. Dari tuh 8,4 aja kita dapat diskon. Masih di 7 poin sekian. Jadi sahabat Lination yang penasaran, yang tadi bergejala seperti apa katanya Dokter David, kita yuk sama-sama kita investasi sehat di Klinik ya, Utama Lination buruan terutama sebelum yang tanggal udah 1 Juli. punya autoimun ya, Betul, betul, terutama. betul. Kalau yang mau pencegahan ya kalau nggak ada penyakit 10 tahun sekali periksa atau 5 tahun sekali karena IgG itu rubah tiap 2 tahun. Tiap 2 tahun. Iya, tiap 2 tahun dia berubah. Mungkin dulu kamu alerginya A, B, C, setelah diterapi, dirawat, atau alergimu tinggal C doang, atau malah jadi E gitu, karena ada makanan monoton, itu bisa banget. Jadi ketika makanan trigger food ini nggak dimakan, imun sistem kamu cenderung tinggi. Oke. Ada satu anak kecil kalau nggak salah, gejalanya dia gatal terus, ternyata trigger makanannya adalah susu dan nasi. Oke. Ya, jadi begitu makanannya di stop, susu sama nasinya, ya gatalnya hilang. Sembuh aja gitu, nggak muncul problem lagi. Oke, berarti teman-teman nih yang udah merasa bahwa ada berapa hal yang sering kali dikeluhkan tadi mengenai stamina kita yang mudah banget loyo, lemas, terus lagi pula kalau ada sesuatu ruam kok nggak sembuh-sembuh gitu. Karena banyak ya sekarangnya Dokter David ada yang dirasa gatal juga gitu. Selain tadi nanti Dokter David akan lebih menyimpulkan seperti apa kesehatan daripada organ pencernaan kita karena itu menyangkut metabolisme kita, sisa-sisa makanan kita yang kita cerna itu gitu ya sampai kepada tadi. Dokter David sangat care sekali dan kita juga harus aware bagaimana sampai dengan sisa metabolisme kita juga pada sistem pembuangan seperti BAB kita dan lain-lain itu menjadikan salah satu cerminan untuk kita tuh bisa punya pola hidup yang sehat ya. Jadi teman-teman untuk menciptakan pola hidup yang sehat, yuk mulailah kita dekat-dekat dengan informasi khususnya. Jadi Dokter David pun ada podcast mengenai informasi kesehatan dan itu bisa dilihat di channel YouTube Dokter David ya. Di talk bersama Dokter David. Iya, betul. Dan banyak sekali yang dibahas ya Dokter David ya. Karena kita di situ saya sebagai bukan narasumber ya, saya sebagai pemandu acaranya dan kita mengundang banyak dokter-dokter dari dokter anti-aging, dokter fungsional, ada dokter olahraga, ada jadi pelatih olahraganya juga, kita udah undang stress management juga, jadi semua yang berhubungan dengan healthy lifestyle kita bahas di situ. Oke, dan pastinya zaman sekarang tuh kita haus akan informasi mengenai kesehatan. Dan Dokter David seperti biasa di acara kita apresiasi untuk nanti baik yang bertanya atau yang menjawab pertanyaan kita menyiapkan gift voucher 50.000 ini untuk semua treatment yang ada di Klinik Utama Lination. Jadi gift voucher ya, potongan 50.000. Kita ada berikan 2, lalu untuk Lination facial free voucher nih 2 minggu, silahkan untuk diklaim. Kalau nggak diklaim berarti hangus. Dan kita punya andalan kita di body lotion comforting. Jadi nanti siapa yang beruntung? Baik itu dari yang bertanya ataupun dari pertanyaan yang bisa dijawab oleh teman-teman yang pastinya sahabat ditanya Dokter Lination. Kakak boleh, Kak Citra? Sudah ada yang bertanya? Dari Kak Prince Leo, apakah penyakit autoimun ini keturunan? Apakah anak atau keluarga saya juga beresiko terkena? Enggak. Tidak ada namanya penyakit diturunkan kecuali kecacatan genetik. Jadi penyakit itu terlihat seperti menurun karena pola habitmu sama. Anak pasti niru orang tuanya. Kalau orang tuanya bibit bebet bobotnya alergi susu, maka anaknya pun akan bawa alergi susu. Dan ketika dua-duanya nggak tahu, maka akan terbentuk food sensitivity dari alergi susu yang rajin dimakan dan jadi penyakit yang keluar terus sepanjang keturunan karena nggak tahu kalau pola makannya sama-sama bermasalah. Jadi Dokter David yang tadi dari Kak Prince ini bertanya, Kak Prince mudah-mudahan sudah bisa menangkap ya bahwa Dokter David menjawab ini bukan penyakit keturunan, artinya kadang-kala ini karena memang diciptakan ya Dokter David ya mengikuti jadi kebiasaan. Jadi habit yang diturunkan, betul, bukan penyakit yang diturunkan. Makanya bisa dicegah. Jadi
Kalau penyakit keturunan itu seperti hemofili atau kecacatan genetik, itu diturunkan by genetik. Tapi kalau hipertensi, kolesterol, diabetes, stroke itu tidak diturunkan. Yang diturunkan itu adalah habitnya. Habit begadang, habit makanan instan, habit makan karbo, habit jeleknya ini yang diturunkan sehingga penyakitnya bakal mirip. Oke, mudah-mudahan itu sudah bisa menjawab ya. Dan terus ikuti di mana informasi-informasi kita selalu informasi yang diberikan oleh dokter-dokter yang berkompeten di bidangnya. Lanjut Kak. Ada dari Kak Art Pictures. Kalau untuk tes IgG Food apakah ada promo, Dok? Tadi udah dijawab, ada promo. Dan ini kesempatan terakhir sebelum Juli karena kita naik harga ke 9, ya. Iya, betul. 9, Jadi mumpung masih bisa, ayo datang ke Bandung, lekas tes. Jadi kamu masih bisa dapat harga di 7, lumayan hebat 2 juta. Oke, ditunggu ya. Klinik Utama Melanesian, Jalan Lemanan, nomor 10 Bandung, Kakak. Oke, baik. Terima kasih yang udah bertanya dan tentunya pertanyaan-pertanyaan lainnya kita tetap menyangkut seperti apa autoimun. Dokter David, kalau kita udah tahu kita sudah bisa memperbaiki habit kita ya, karena tadi menyangkut habit atau kebiasaan yang biasanya kita meniru. Apa saja yang sudah diciptakan. Nah ini Dokter David, tadi kalau sebenarnya kita sudah dari dysbiosisnya gitu, kita perbaiki ya Dokter David dari pola makannya. Lalu tetap saja satu hal yang nggak bisa kedetek Dokter David. Kadangkala disertai dengan gangguan tidur, cemas dan lain-lain gitu, kepada stres dan karena memang faktor-faktor ini sulit banget terdeteksi, tapi tiba-tiba muncul gejala nih, Dokter David. Itu seperti apa? Jadi di berbagai literatur sudah membuktikan kalau penyakit mental itu datangnya dari pencernaan. Jadi kalau kita banyak makan karbo, dominan karbo dan junk food, depresi, anxiety, mental problem itu sangat besar muncul di kasus itu karena makanan. Ingat bahwa pencernaan itu second brain. Semua neurotransmitternya otak itu diproduksi oleh pencernaan kita sendiri. Jadi kalau kita makannya jelek, banyak makan junk food sama banyak makan karbohidrat, kecenderungan untuk gampang cemas, gampang depres, males, nunda, itu emang neurotransmitternya ada memang. Jadi semuanya bakal related gitu. Jadi ketika kamu udah mulai dysbiosis, ya semua isi penyakit kedokteran itu muncul. Kecuali virus jamur parasit bakteri. Nah, Dokter David, kalau sebenarnya dikatakan tadi ya, karena ternyata hal-hal yang berbau psikis ini juga dilandasi dengan pola makan kita yang kurang sehat ya, Dokter David. Dan itu menjadikan faktor pencetus. Tapi ini kan kita nggak sadar kadangkala ya, Dokter David ya, terhadap pola makan kita. Itu kita gimana? Ini kan hasil didikan politik dan didikan bisnis ya. Leluhur kita, nenek moyang kita itu, inget deh zaman nenek kita. Ada nggak penyakit kulit pigmen? Nggak ada. Ada nggak jerawatan sampai borok-borok, sampai muka full jerawat? Nggak ada. Adanya cacar monyet? Ada emang. Tapi nggak ada yang namanya jerawat menahun tuh nggak ada. Ada nggak orang-orang kuno-kuno yang zaman kakek kita ke atas itu yang gendut-gendut? Nggak ada. Jadi artinya revolusi industri dan revolusi pangan kita ini bermasalah. Ya, mau dipercaya atau enggak, kamu lihat aja badanmu sendiri. Coba kalian sama-sama buka pahanya masing-masing nih ya. Kita tes ya masing-masing. Lihat pahamu, di stretch gini ya. Kalau kamu kelihatan ketika di stretch muncul kulit jeruk, artinya kamu lymphedema. Artinya kamu sudah punya selulit, masih hidden selulit, lymphedema stage 1, artinya inflamasi ini datang pasti dari karbohidrat. Ini silent chronic inflamasi yang nggak dikenali di mana-mana. Jadi artinya apa? Kalau kita tidak nambah knowledge, kita taunya makan sehat itu 4 sehat 5 sempurna, which is salah total, ya emang hidupmu bakal berpenyakit.
Sebagai akibat dari revolusi industri itu, kamu akan makan lebih banyak, sakit lebih banyak, dan mempertahankan penyakit sampai kamu mati. Emang itu hasilnya. Dan sampai saat ini kita tuh nggak berani ngakuin kesalahan kita. Jadi, pola makan sehat, anti-aging, untuk memperbaiki semua kerusakan ini adalah less karbohidrat. Artinya apa? Kita tidak makan makanan pokok karbo. Jadi makan itu ngegado lauk pauk, nggak pakai nasi, nggak diganti juga nasinya. Jadi nasi diganti kentang atau nasi diganti singkong itu sama aja. Nah, ketika pola makan ini dirubah, kesehatanmu berubah, penyakitmu berubah, kehidupanmu berubah, semuanya rubah, kita akan kembali kayak dulu. Efek sampingnya, rambutmu tebel, kulitmu bebas pigmen, kulitmu gak ada jerawat, badanmu gak mungkin gemuk, daya tahanmu tinggi, resiko hipertensi dan autoimun hilang. Sebetulnya kalau Dokter David tadi memberikan sign ke kita gitu mengenai gambaran jauhi deh penyakit autoimun, kelihatannya tuh sangat mudah untuk kita lakukan. Tapi kita pengen tahu nih, saya mau nanya ke Dokter David, bagaimana perkembangan pengobatan atau terapi autoimun untuk saat ini, Dok? Bila yang tadi ya, Dok, kita sudah terlanjur basah gitu, Dok. Dokter David sebagai expert di bidangnya harus terpaksa mendiagnosa autoimun. Kalau di saya ya pasti sembuh. Kalau di teman-teman anti-aging ya pasti sembuh. Tapi kalau di konvensional ya remisi. Hilang gejala selama menggunakan obat. Nanti begitu obat berhenti ya nggak lama kambuh lagi. Nah, gimana caranya? Rubah pola hidup, benerin dysbiosis, benerin radangnya, perbaiki nutrisi yang hilang dulu. Jadi memang suplemennya bakal banyak, obat tidak ada sama sekali yang dipakai, kita hanya pakai nutrisi, kita hanya pakai bakteri. Oh, ada obat satu. Dalam fase basmi jamur ada obat jamur. Ya, hanya itu obat yang kita pakai. Lainnya kita tidak ada steroid, kita tidak ada obat. Untuk psoriasis atau vitiligo juga kita nyaris nggak pakai obat topikal. Kita tidak ada pakai penggunaan steroid jenis methylprednisolone atau prednison atau yang sejenis kita nggak pakai sama sekali. Dok, gangguan autoimun apa yang sekarang ini dokter mungkin itu salah satu yang membahayakan dokter yang kira-kira kita harus mendengar secara pahit ya dok, karena tiba-tiba ada nih dok, ada orang yang mengeluhkan tiba-tiba blind, Ya, itu artinya yang paling tidak nggak bisa enak, melihat. Dan ternyata itu didiagnosa penyakit autoimun dan maaf secara klinis diberikan pengobatan yang steroid. Itu seperti apa dok? Saya nggak nyalahin steroid. Steroid itu boleh dipakai untuk menyelamatkan masa akut, tapi tidak untuk maintenance jangka panjang. Jadi kalau memang dia lagi flare-nya parah, penggunaan steroid maksimal 2-3 bulan itu masih oke. Nggak masalah, tapi harus di-tapering off, 3 bulan harus stop. Nah, selama 3 bulan ini, kita mesti rubah pola makannya, pola hidupnya, perbaikin pencernaannya, benerin dysbiosisnya, benerin sistemnya. Pasti sembuh. Yang nurut, psoriasis itu 3 bulan selesai. Yang nurut ya, tapi kalau tetap makan karbo, nggak akan selesai. Jadi memang pola makan itu kunci utama. Ketika kita punya mobil mewah misalnya, kamu punya mobil Pajero, makanan Pajeromu mesti pakai Pertamina Dex, ya benar Pertamina Dex. Terus Pertamina mahal, pakai Dex Lite, boleh, jalan kok. Tapi setahun lagi turun mesin. Nah sama, badan kita juga dikasih makan karbo, boleh, udah jalan kok. Tapi habis itu kamu gendut, punya ini, punya itu, punya hipertensi, punya cancer, punya autoimun dan segala macam. Sama aja gitu. Jadi badan kita itu rusak, bisa dari dalam dan dari luar. Dari luar itu bakteri, virus, parasit, jamur, dari dalam itu dari pola makan. Makanya ketika kita mau rubah makan, ya sembuh dari penyakit-penyakit yang katanya tidak mungkin sembuh itu possible banget. Bukan remisi loh ya, sembuh. Ya, kalau remisi itu kamu hipertensi 210, 120, diobatin sampai maintain, sampai selesai, tensimu 120, 80, tapi masih on 2 obat hipertensi. Artinya remisi.
Gejala sudah tidak ada, terkontrol. Mhm. Ya, mendingan ya. Mhm. Kelihatannya mendingan. Tapi kalau kita fungsional bilang, loh itu masih bom waktu. Ini bisa jadi penyakit yang akan datang. Nanti 3 tahun dari minum obat hipertensi, pasti obatmu nambah. Nambah obat Iya, kolesterol. betul. Nanti Betul. 3 tahun dari obat kolesterol, obatmu pasti nambah obat diabetes. Udah, trio kwek-kwek sudah tercapai. Betul. Dari trio kwek-kwek ini ada muncul, nanti pasti akan muncul metabolic syndrome. Iya. Makanya aku bilang, ini bom waktu gitu. Jangan disepelein. Kalau bisa, terapi itu sampai sembuh, lepas obat, perubahan perilaku. Itu tujuan kita. Mhm. Makanya dokter konvensional dengan dokter anti-aging itu 2 bidang studi yang totally berbeda. Konvensional itu jago di masa akut, mengatasi gejala. Fungsional itu nggak punya skill di masa akut. Bener-bener kita nggak punya pelatihan bagian itu. Kita taunya benerin degeneratif, benerin sistem, benerin fungsi, semuanya untuk jangka panjang. Treatment jangka pendek masuk ICU kasih ke dokter fungsional bingung. Karena nggak ada pendidikannya. Kita taunya kita ini dokter fungsional itu tugasnya adalah bekerja sama dengan dokter konvensional. Jadi ketika masa akutnya selesai, maka kita yang bantu peralihan dari bahaya dan sakit menuju sembuh. Kita yang pimpin. Tapi masa bahayanya, masa akutnya itu mau nggak mau harus dokter konvensional yang pimpin. Jadi ketika kamu dapat hipertensi 180, 110, ya ke dokter konvensional dulu. Terkontrol, datang ke saya. Yuk, dari terkontrol saya bantu sembuh. Karena memang jobnya masing-masing. Saya obat masa akut nggak ada, nggak belajar. Adanya waktu masa pendidikan 20 tahun yang lalu. Sudah jadul sekali. Jadi memang kita dokter anti-aging dan fungsional itu berpartner dengan konvensional. Ada partnya masing-masing. Saya nggak ngerti di bagian kondisi akut, kondisi bahaya, kondisi emergensi, saya nggak bisa. Tapi dari sakit sudah terkontrol menuju sembuh, nah itu partnya saya semua. Jadi memang beda tujuan. Kamu lagi flare, autoimun, lagi wah bahaya nih segala macam. Konvensional dulu. Sampai tenang, baru ke saya benerin. Jadi dari terkontrol menuju sembuh itu tugas saya. Dari bahaya sampai selamat dulu tuh tugas konvensional. Memang beda, memang punya partnya masing-masing, edukasinya berbeda. Saya lebih pakai nutrisi, konvensional lebih pakai obat. Gejala terkontrol dulu, baru saya rubah pola makan, atur nutrisinya, healing untuk sembuh. Nah itu beda tugasnya. Jadi dokter konvensional dan dokter anti-aging itu partner. Satu teamwork gitu. Nah, kalau saya disuruh jaga IGD, bengong lah. Nah, pendidikannya nggak di situ, datang orang tahu-tahu muntah, tahu-tahu shock, mana ada yang dilatih, dan ada bagiannya beda. Jadi memang kita ini bukan satu bidang ilmu yang keluar dari kedokteran, bukan. Cuman partnya aja beda. Jadi dokter itu ada dari A sampai Z. Saya kebetulan bagian belakangnya menjelang Z. Kamu udah terkontrol, mau sembuh tuh sama fungsional sama anti-aging. Kamu lagi sakit, lagi bahaya, lagi akut, konvensional dulu. Nah, kita nggak punya quick action, kita nggak punya. Jadi misalnya kayak batuk, pilek, flu, kena bakteri. Nah, kita nggak punya. Dong kita nggak pernah pakai antibiotik. Baik, Dokter David, biasanya kalau semamanya tadi kan dokter mengatakan karena tercipta biasanya karena habit ya, di habit. keluarga gitu. Nah ini karena habit gitu, kalau sebenarnya tidak diputus mata rantai dari keluarga ini, apa mungkin dari mulai istilahnya yang tercipta ya dok ya, dari kakaknya ada gejala autoimun, adiknya pun begitu, mungkin nggak dok? Mungkin. Jadi kalau kamu mau mewariskan diabetesmu ke anakmu, ya teruskan aja polanya. Nah, anakmu pasti diabetes. Pola magernya sama, pola makannya sama, pola jajannya sama, pola nyemilnya sama. Pasti. Kalau kamu mau nyelamatin masa depan anakmu, kamu wajib rubah pola makan dan jadi contoh di rumah. Karena anakmu pasti niru kamu. Jadi mau nggak mau berhenti pola makan karbo di stop.
rajin olahraga dan bawa anak biar dia lihat bapaknya olahraga, mamanya olahraga dan niru. Nah, itu yang akan memutuskan nanti pola habit jelek bikin penyakit berubah ke pola baru jadi sehat. Oke. Iya. Menarik sekali. Tapi ini juga akan menarik nanti siapa yang beruntung. Ini ada 1, 2, 3 pertanyaan dari kita dan nanti pastinya siapa yang beruntung itu yang jawab paling benar. Yuk. Pertanyaan pertama ya. Mengapa deteksi dini autoimun itu penting? Yang pertama, mencegah kerusakan organ. Yang kedua, agar penyakit langsung hilang. Ya, mengapa deteksi dini autoimun itu penting? Yang pertama, untuk mencegah kerusakan organ di masa depan. Yang kedua, agar penyakit langsung hilang. Ini mah dari kalimatnya aja udah ketahuan. Oke, pinter. Yang kedua, pertanyaan kedua. Salah satu tujuan anti-aging screening adalah mengetahui usia biologis, B. Mendeteksi perubahan kesehatan sedini mungkin. Salah satu tujuan anti-aging screening adalah A. Mengetahui usia biologis, B. Mengetahui perubahan kesehatan atau sistem sedini mungkin. Pertanyaan ketiga, apakah stres dapat mempengaruhi kondisi penderita autoimun? Yang pertama, ya, memicu dan memperberat gejala. B, tidak. Oh, ini tadi sudah dibahas berkali-kali. Kita tunggu ya. Jawabannya memang mungkin nanti untuk yang pemenang ini karena real time biasanya karena memang kita suka beda-beda nih. Internet kita juga beda-beda. Tapi pastinya di sini yang masuk yang menjadi pemenang hari ini itu yang real time yang di sini oleh tim kita ya, Dr. David ya. Zaman sekarang tuh ya banyak teman-teman kita yang jajan ya. Ya, saya juga jajan kok. Saya juga jajan. Kamu ngopi ke coffee shop, saya juga ngopi. Kenapa saya bisa sehat, kamu enggak? Gimana tuh? Saya Dr. milih David? kopi pahit. Oke. Kopi yang enggak pahit, paling banter cuman kopi plus susu atau kopi plus oat. Ya, jadi dirty latte atau jenis-jenis itulah pokoknya. Jadi nggak ada yang penambahan gula, tambahan gula saya nggak minum. Jadi bukan artinya nanti ketika kita hidup sehat, ya ikut sehat ala Dr. David nggak bisa ngafe-ngafe dong. Kata siapa? Masih kok. Ya nggak boleh makan roti sama sekali dong. Boleh. Siapa yang larang kamu makan roti? Roti sebagai reward atas 20.000 langkah, boleh. Oke, 20.000 langkah ya dok? Iya, mau makan roti. Per hari? Per hari. Oke. Jadi kalau kamu olahraganya banyak, seminggu 5 kali sampai 6 kali olahraga, jatah makan karbohidratmu tuh hingga 350 gram per day. Artinya kamu mau nyelipin cheesecake 1 atau croissant 1, boleh. Olahragamu bagus. Ngerti kan? Iya. Sekali-kali, ya aku ulang tahun mau makan mie panjang umur, boleh. Nggak sesetrik itu kok gitu. Kecuali yang memang harus strict adalah 6 bulan masa pertama peralihan. Oke. Ya, kenapa ini mesti strict? Saya mau bikin pola baru, saya pengen pola ini kuat, saya pengen pola ini bisa bertahan lama, saya ingin pola ini bisa menyembuhkan penyakit yang ada. Oke. Dok, harapan sembuhnya banyak nggak kalau untuk 100%. 100%? 100%. Nah, exactly itu dari Dr. David ya. Gembrut, selolit, autoimun, cancer itu bisa sembuh. Tapi jangan datang ke saya dalam kondisi terminal sudah kritis. Oke. Moh aku. Ketempaan jeleknya doang. Moh aku. Kalau masih stadium 2, stadium 1, ayo. Apalagi mau nurut makan, ayo. Iya. Jangan datang ke saya cancer stadium 4B, sudah kurus ceking. Mau ngapain? Susah, konvensional juga susah, apalagi saya. Nggak memungkinkan, kondisinya udah sangat terlambat, susah. Oke, dan Sobat Lination sebetulnya ini adalah langkah yang sangat sederhana yang diseringkan oleh Dr. David
yang harus kita mulai hari Ya. ini seperti apa ya terhadap pentingnya kesehatan tubuh kita nih sahabat Renation. Jadi teman-teman yang autoimun, dengkul-dengkul rusak, rheumatoid arthritis, itu bisa sembuh. Tapi kalau kamu masih makan karbo, jangan harap bisa sembuh. Dr. David, kadang-kala kan kita menciptakan imajinasi karbo itu cuma kayak Nasi, kita nasi kayak gitu. iya, ya sebetulnya banyak ya nasi olahan tepung, Mm-mm. mau tepung apapun dan gula segala macam bentuk gula kecuali stevia itu karbo. Iya. Buah itu karbo, umbi itu karbo. Buah nggak dilarang tapi ditaker, umbi Oke. nggak dilarang tapi ditaker. Oke. Iya, kemarin saya naik gemuk 80 kilo, jadi naik 17 kilo juga gara-gara buah. Jadi artinya ketika makanan kita nggak dikontrol, ya resiko penyakit muncul. Iya, betul, betul. Dan jangan sampai itu ya, investasi kita tadi udah dijelasin dari awal, sayangilah diri kita dan tiap 5 tahun Nanti kita yuk. bikin podcast ini yuk, makan-makan yuk. Oke, Kita boleh. ngundang siapa gitu, kita bahas-bahas tentang diet sehat itu seperti apa. Mm-mm, Apakah mm-mm. nanti mau teman-teman sejawat dokter atau nanti ngundang ahli gizi atau gimana. Tapi topik makanan sehat ini akan sangat seru dan menyenangkan karena ternyata makan sehat itu nggak strict. Kita punya lever, kita punya pankreas. Tapi kalau kita di-challenge terus-terusan tanpa istirahat, Mhm. sekuat apapun ciptaan Tuhan tuh jebol. Iya, betul. Dan kadang-kala lupa loh Dr. David bahwa yang perlu kita selamatkan tuh bukan cara kita berpola aja, tapi Iya. kita punya organ tubuh gitu ya Iya, Dr. kan David. kita nih makhluk hidup ya. Jadi makanan itu untuk hidup, bukan makanan itu untuk kenikmatan lidah. Itu Nah, kalau yang kenikmatan kadangkala. lidah itu namanya adiksi. Betul. Itu yang kadangkala kita terlenanya seperti itu ya, apa yang Kayak- sekarang lagi FOMO, kayak lagi kemarin. enak-enak. Saya lagi makan di sebelah, tahu ada yang ya, loh kok dokter makan croissant? Iya, aku makan croissant. Emang kenapa? Mm-mm. Nah, enggak tiap hari. Iya. Seminggu sekali enggak apa-apa. Dan tadi gitu. juga diimbangi oleh tadi ya, ditukar oleh Ivot yang Dr. David nih setiap hari aja dari rumah jalan loh. Ya, Berapa ribu kan tuh jalan? Kemarin kan gara-gara baca tentang fascia, limfatik, terus akhirnya jadi ngecek-ngecek kan. Aku ngajarin tentang fascia sama limfatik, aku sendiri limfatik terganggu nggak ya kan gitu. Kemarin sempat bengkak 81 kan saya nggak tahu kerusakannya sampai mana. Terus periksa paha, dicepret gini apa di stretch gini, lah ternyata orang kurus juga bisa selulit gitu ya, nggak nyadar. Jadi akhirnya dari situ saya pasang app di HP, hitung langkah per hari. Ya Allah, langkahnya kalau pakai mobil kemana-mana, jadi mobil ke sini, terus cuman jalan naik turun tangga sama ke WC, sehari cuma 2.000. 2.000. Iya. Ya nggak heran kalau sering pegel. Nggak heran, jadi akhirnya saya mikir, ya udahlah dari rumah ke sini 800 meter lumayan, kalau PP 1,5 kilo, kalau muter sedikit 3 kilo, ya akhirnya saya berkorban demi dapat 10.000 langkah, saya jalan. Lumayan, dapat 6.000 langkah per hari cuman berangkat kerja dan Itu pun pulang masih kerja 6.000 ya, itu Dr. pun David, masih masih 6.000, kurang ya? masih kurang. Ya, tapi lumayan daripada enggak sama sekali. Iya betul, setuju Gitu. banget. Apalagi Makanya kita mikir kan, kenapa ya orang zaman dulu kok kakinya bagus-bagus ya, badannya bagus-bagus ya. Nah mereka jalan. Rata-rata jumlah jalannya 10 kilo per hari, makanya sehat. Nah kita boro-boro 10 kilo. Gojek 10K, iya. Ke Alfa 11 10K. Gojeknya. Oke, seru banget kan semua tentang gaya hidupnya Dr. David, lalu tentang ilmu-ilmu yang diberikan, disaringkan oleh kita di pagi yang indah ini nih teman-teman. Sampai dengan penghujung acara kita juga mau berbagi keindahan untuk hari ini. Ini dia pemenangnya Dr. David. Oh iya. Pemenang pertama, hadiahnya voucher gift 50K. Arpografi. Ya. Di teks. Pemenang keduanya, hadiahnya body lotion. Body lotion itu ada 3 aroma ya. Ada Lebelevi, ini bau perempuan, jadi cewek bakal suka. Atau coconut, ini cowok cewek suka. Ada satu lagi baunya mirip seperti Hugo Boss, jadi kamu pilih sendiri. Cimau.
Dan satu lagi Elvani Sandra, hadiahnya body lotion, nanti tinggal pilih aroma mana yang kamu suka. Saya rata-rata untuk tangan karena itu wangi banget buat kerja tuh bikin nyaman, bikin rileks. Demen pakai coconut sama yang satu lagi yang aroma pria. Namanya apa ya? Hugo Boss. Ya, Hugo tapi namanya yang itu nggak boleh tulis Hugo Boss kemarin. Oh, diganti. diganti ya. Apa gitu namanya? Kakeno. Satu laginya Kemudian tuh hadiah legal. voucher gift 50K, pertanyaan terbaik untuk Art Pictures dengan free facial untuk Prince Leo. Selamat ya semuanya. Baik, selamat untuk yang tadi sudah bersama kita selama 1 jam. Terima kasih kita sudah mengenal akhirnya seperti apa yang harus kita juga jauhi. Apalagi tadi Dr. David bilang ini lifestyle banget ya Dr. Ya. David ya. Teman-teman kalau punya skill khusus di bidang kehidupan, misalnya jago masak atau pelatih trainer olahraga, yuk kita ngobrol bareng di Detox yuk. Betul. Bergabung ya, nanti boleh hubungi CS. Kita sama-sama mengangkat Indonesia sehat. Iya, betul. Setuju banget Dr. David karena sekarang untuk sehat itu mau tidak mau kita harus perang melawan apa ya? Habit kita yang jelek ya, Dr. Iya. David ya. Atau teman-teman di modalitas kesadaran atau di modalitas kesehatan lainnya yang mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang keilmuannya, nanti bisa kontak sama Citra. Nah, kita bisa ngobrol bareng di Detox, kita bahas deh keunggulan kamu tuh apa dan apa yang membuat ini tuh perlu dipelajari. Baik, itu undangan dan tentunya sangat menarik buat kita. Yuk, expertise atau semuanya nih yang bisa merubah sudut pandang kita, memperbaiki pola hidup kita lebih sehat lagi, apalagi mindset kita untuk bisa kita punya harapan-harapan yang baik ya, Dr. David ya, dengan tantangan yang sedang kita hadapi sekarang, jangan menyerah. Bergabung bersama Dr. David di Detox dan tentunya terus lanjut, kita selalu saja di setiap Selasa mengikuti Tanya Dokter Ination. Dr. David, terima kasih banyak. Sama-sama. Dan hari buat ini ya seru betul, sekali ya, seru sekali. karena autoimun panjang. Betul. Autoimun itu adalah hal yang paling mudah sekali untuk dikenali bila kita mau mengenalinya sejak dini. Next kita bahas tentang gangguan tidur yuk. Oke, boleh. Insomnia. Oke, Kak Citra. Wah, soalnya berhubungan Boleh sama dicatat. autoimun. Insomnia itu berhubungan sama jerawat, sama obesitas, sama autoimun. Baik. Jadi kalau dibahas itu seru sekali karena banyak dari kita yang meremehkan tidur. Oke, semua hal di sini kita akan bahas dengan tuntas dan tentunya kita perlu mengenalinya sejak dini karena bila kita bisa mendeteksi lebih dini akan bisa ditangani dengan cepat. Salam sehat. Salam cantik.